Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semester 4, kelas 4A dan kelas 4B, kita bertemu kembali di perkuliahan setelah kita libur puasa dan Idul Fitri. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengucapkan selamat berpuasa bagi yang sedang puasa Syawal atau mungkin yang sudah selesai. Semoga kita bisa menambah keimanannya. Ini yang untuk mahasiswa yang khusus beragama Islam. Dan semoga untuk keseluruhan saya dengan teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menghadapi kondisi dunia yang sekarang sedang seperti ini ya. Sedang tidak tahulah ada wabah, tapi kapan selesainya juga belum ada kepastian karena itu memang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oke, di pertemuan 9 ini kita akan membahas routing dinamik EIGRP dan OSPF. Extend Interior Gateway apa ya RP nih? Kelalen. Bentar. EIGRP Extend Interior Gateway Routing Protocol. Yang diawali sebelumnya adalah IGRP Interior Gateway Routing Protocol. Di materi sebelumnya sudah ada. Dan juga OSPF. Jadi ada dua teknik EIGRP yang di dalamnya ada OSPF, yaitu Open Source Path First. Oke. Mengingatkan kembali di materi yang sebelumnya sesuai dengan judul routing dinamik. Jadi apa itu routing? Saya memberikan gambaran sebelumnya. Routing adalah sebuah proses memilih jalur yang harus dilalui oleh paket, terutama paket data dengan menggunakan alat yang disebut dengan router. Itu namanya routing. Nah, proses routing itu dibagi menjadi dua, direct routing sama indirect. Direct routing di mana paket yang dikirimkan dari router ke router lain itu secara langsung dalam melalui tidak perlu memerlukan router lain, jadi di dalam satu router fisik yang sama. Tapi kalau indirect yaitu kebalikannya, paket datanya dikirimkan dari satu router ke router lain yang tidak terhubung langsung, berbeda jaringan ya. Intinya itu sih. Kalau yang direct itu yang di fisik yang sama, host pada jaringan di fisik yang sama, tapi kalau yang indirect itu berbeda jaringan. Oke. Nah, dalam melakukan routing itu ada routing table, ada dua jenis bagaimana cara routing menghubungkan routing. Ada yang statis, ada yang dinamis. Otomatis kita lebih familiar lebih mudah dengan yang dinamis. Sebenarnya sama-sama mudah, cuma dari sisi keuntungan, beberapa keuntungan ya. Contoh keuntungan statis itu tidak ada overhead waktu pemrosesan pada CPU router, artinya mungkin dapat membeli router yang lebih murah daripada menggunakan dynamic routing. Jadi otomatis kalau dari sisi harga murah dan mahal, otomatis ya memang mahal, tapi keuntungannya ada. Terus keuntungan di statik itu tidak ada bandwidth yang digunakan antar router, yang artinya bahwa dapat menghemat uang untuk link one. Ya intinya ngerong menghemat ki berarti ya kadang-kadang apa-apa sih lebih murah kan ora apik gitu ya. Itu. Tetapi ada kerugian. Kerugian menggunakan statik.
Administrator harus sangat memahami internet work. Jadi seorang administrator harus dapat memahami internet work, bagaimana setiap router dihubungkan agar dapat mengkonfigurasi router dengan benar. Terus yang kedua, menambahkan sebuah router ke semua router secara manual kalau memang ingin ditambahkan internet work. Tidak cocok digunakan untuk network yang besar dan kompleks. Jadi tetaplah dinamik itu adalah yang solusi yang terbaik. Oke. Nah, ini saya masuk ke routing dinamis. Berarti routing dinamis itu berarti kebalikan dari statis. Dapat melakukan perubahan atau isi data dari routing table secara otomatis. Mengupdate informasi routing, jadi selalu mengupdate. Nah, ini keuntungannya dinamis. Terus memilih jalan terbaik, kayak syair lagu ya, memilih jalan terbaik pada jaringan. Jadi mencari lintas-lintas yang lebih sederhana, maksudnya lebih sederhana itu apa ya? Jalan pintas lah. Jalan-jalan terbaik, tidak pintas, tidak masalah, yang penting itu aman gitu. Ya, jadi itu tujuan protokolnya. Nah, routing protokol pada dynamic routing dikelompokkan menjadi dua. Ya. Selain nanti jenis-jenisnya ada link state, ada distance vector, dan path vector. Nah, dari routing protokol pada dynamic router itu ada dua, interior routing protocol atau IRP dan exterior routing protocol atau ERP. Nah, IRP digunakan sebagai routing protocol di dalam suatu autonomous system atau AS. Pada TCP/IP routing, istilah AS atau autonomous system memiliki arti yang formal. Nah, contoh dari interior routing protocol ini adalah routing information protocol atau RIP. Terus ada lagi short path first SPF. Nah, dan ada lagi OSPF. Nanti yang dibahas tadi di atas di judul itu ada OSPF atau open short path first. Lalu yang kedua adalah routing protokolnya adalah eksterior. Digunakan sebagai routing protokol untuk bertukar informasi routing antar AS atau autonomous system. Nah, contoh dari eksterior ini adalah ada exterior routing protocol atau EGP, exterior gateway protocol, dan ada border gateway protocol atau BGP. Oke. Terus jenis-jenis apa namanya routing protokol itu ada link state, dynamic vector, dan path vector. Apa sih yang membedakan ini? Distance vector menentukan jalur terbaiknya dengan berdasarkan hop. Rute yang memiliki hop yang paling sedikit alamat jaringan yang dituju menjadi rute terbaik. Distance vector mengirimkan isi routing table ke router tetangga secara lengkap dan kemudian menggabungkan isi yang diterima secara di routing to table yang memiliki data yang lebih lengkap. Jadi ini menggunakan jalur terbaik tadi ya. Tujuan protokol memang menggunakan jalur terbaik. Dan link state menentukan routing terbaiknya berdasarkan informasi yang diperoleh oleh router lainnya. Informasi yang dimaksud di sini adalah berisi status atau kondisi atau state terkini dari link yang terhubung dengannya. Dari informasi tersebut kemudian akan dipilih cost terendah menjadi tujuan link state. Nah itu, jadi intinya adalah tadi kalau yang distance vector adalah jalur terbaik, terus
Kalau yang link state dibuka apa? Kalau yang link state adalah menentukan router terbaiknya berdasarkan dari informasi yang diperoleh. Nah, kalau path vector itu bukan dari jalan terbaik, tapi jalan terringkas atau terdekat. Jadi ada beberapa cara. Ya kalau jalan terdekat sih sebenarnya tidak begitu aman juga. Mungkin jalan terdekat itu misalnya kayak jalan, ya logika lah, ada jalan tol, ada jalan yang bukan tol. Jalan tol sih jauh mungkin, tapi kan halus gitu ya, tidak ada halangan. Tapi kalau jalan yang bukan tol, mungkin lebih dekat atau jalan tikus istilahnya. Tapi di situ banyak gangguan, banyak namanya Pak Ogah jaluki duit begitu ya. Nah itu, tapi itu ada cara seperti itu. Path vector itu menggunakan jalur tercepat berdasarkan path ya. Ini kebetulan slide-nya banyak sekali ya. Saya tidak akan terlalu lama lah. Oke. Nah ini protokol routing dinamis mengirim menerima pesan routing pada interface. Konsepnya router bertukar informasi untuk mempelajari routing yang digunakan. Terus ketika router mendeteksi adanya perubahan topologi, protokol routing akan memperbarui informasinya. Ini yang digunakan di dinamis tadi. Memberikan informasi yang jelas, mana jalur-jalur routing yang memang lebih mudah dan lebih bisa mengamankan jalannya data. Ya. Yang berikutnya adalah EIGRP, Extended Exchange menyonglet. Ya. Enhance Interior Gateway Routing. Ini kalau di materi sebelumnya itu adalah diawali dari adanya IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Cuma kondisi ini kan memang ada perlu dengan tambahan atau peningkatan gitu ya, ada exchange atau ditingkatkan. Nah, EIGRP memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Distant Vector Routing Protocol. Jadi ini tadi antara Distant Vector, terus adanya Link State, adanya Path Vector, itu EIGRP itu memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh Distant Vector. Berarti ini dimiliki oleh OSPF atau Link State. Reliable Transport Protocol. Yang kedua, pembaruan yang tidak direncanakan, difusi update algoritma atau dual, terus establishing adjacencies, dan neighbor and topology table. Oke. Ini beberapa fiturnya. Yang pertama, Reliable Transport Protocol digunakan untuk pengiriman dan penerimaan paket EIGRP. Dapat mengirimkan paket menggunakan IP versi 4 dan IP versi 6. Terus yang dual, merupakan algoritma yang digunakan untuk mencegah looping pada routing. Jadi diusahakan tidak ada perulangan atau pengulangan ketika terjadi permasalahan atau trouble gitu. Tidak berpengaruh walaupun terjadi perubahan topologi, serta menyediakan waktu konvergensi yang lebih cepat. Nah, konfigurasi EIGRP di IP versi 4 itu tadi ada nomor AS atau Autonomous System Number. Yang pertama adalah IANA Global, ini adalah penyedia internet internasional di Amerika ya. Digunakan oleh internet service provider dan lembaga-lembaga besar lainnya. Pusatnya di Amerika.
Digunakan pada routing eksterior seperti BGP. Tadi ada BGP. Router EIGRP Autonomous System yang kedua ini adalah nomor digunakan sebagai ID, nomor AS-nya. Yang kedua, semua router di dalam domain yang sama harus menggunakan nomor AS yang sama. Ini konfigurasinya. Nah, ini konfigurasi saya lewatkan, tidak bisa dijelaskan di seperti ini ya. Saya lanjutkan karena ini waktunya juga cepat ya, biar nanti kontennya tidak begitu lama. Nah, konfigurasi yang versi 6 memiliki fungsi yang sama seperti, nah fungsinya sama intinya. Terus menggunakan versi 4 untuk melakukan komunikasi dengan, nah, bedanya versi 4 dengan versi 6, nanti bisa kalian pelajari, apa sih versi 4, apa sih versi 6 yang IP. Proses EIGRP Preventer bisa dengan EIGRP versi 4, menggunakan alat link lokal. Ini yang saya lewati. Nah, yang berikutnya adalah OSPF, Open Short Path First. Merupakan protokol routing link state. Ini punyanya link state, yang tadi adalah punyanya distance vector. Dan digunakan untuk menghubungkan router-router yang berada dalam satu AS atau autonomous system. Sehingga protokol routing ini termasuk juga ke dalam kategori interior gateway protocol. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan kelebihannya adalah tidak menghasilkan routing loop. Tidak ada perulangan. Mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus. Jadi penggabungan metrik perhitungan-perhitungan jalur atau analogi analisa jalur. Dapat menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan. Nah, itu tadi. Menggunakan beberapa analogi, akhirnya ada beberapa jalur yang bisa digunakan dalam satu tujuan. Membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area, waktu yang diperlukan untuk konvergen itu lebih cepat. Kekurangannya membutuhkan basis data yang besar dan lebih rumit otomatis karena menggabungkan metrik. Yang kedua nanti ada beberapa jalur, memisahkan yang lebih besar ke yang kecil-kecil gitu ya. Jadi itu lebih rumit. Oke. Karakteristiknya merupakan link state routing protocol sehingga setiap router memiliki gambaran topologi jaringan. Jadi harus jelas. Ketika menggunakan link state itu nanti router harus memiliki gambaran topologi jaringan yang jelas, harus diperjelas. Menggunakan Hello Packer untuk mengetahui keberadaan router tetangga, neighbor state. Jadi ada pendeteksi untuk melihat keadaan router tetangga, keberadaannya. Jadi itu karena nanti bisa dialihkan ketika ada trouble, otomatis menggunakan jalur yang menggunakan metrik pencarian-pencarian yang lain, maka dia menggunakan teknologi itu. Routing update hanya dikirimkan bila terjadi perubahan dalam jaringan dan dikirim secara multicast. Otomatis ya, ada routing update, itu dikirimkan dengan perubahan jaringan, dikirimnya nanti menggunakan multicast dengan cepat. Dengan beberapa kondisi ada beberapa. Dapat bekerja dengan konsep hierarki karena dapat dibagi berdasarkan konsep area. Nah, OSPF terdiri dari dua versi, yaitu versi 2 untuk IP versi 4 dan versi 3 untuk IP versi 6. Implementasi OSPF adalah di single area dan multi area. Tapi berdasarkan nama implementasi ya kita tahu sendiri lah jenisnya single kalau multi otomatis keuntungan dan kelebihannya kita bisa tahu sendiri. Oke. Ini mengaktifkan OSPF versi 2 diaktifkan menggunakan router OSPF Process ID
Proses ID merupakan angka antara 1 sampai dengan 65.535. Ini konfigurasinya. Jadi dia per area, area 0 begitu ya. Maaf. Single area OSPF versi 3. Mirip dengan OSPF versi 2, namun pertukaran informasi routing menggunakan tabel routing IP versi 6. Menggunakan alamat link lokal, alamat ini secara otomatis akan terbentuk ketika IP versi 6 unicast global digunakan pada interface. Ini konfigurasinya. Nah, yang berikutnya adalah multi area OSPF. Dibuat dan dirancang untuk melayani jaringan lokal berskala besar. Semakin membesarnya area jaringan yang dilayani, akan semakin banyak informasi yang saling dipertukarkan. Intinya, ketika melihat nama saja, ada yang single, ada yang multi, berarti ini memiliki keuntungan yang lebih besar. Ketika sebuah jaringan semakin besar, routing OSPF tidak efektif lagi jika dijalankan dengan hanya menggunakan satu area saja tadi yang single. Seperti yang telah Anda ketahui, OSPF merupakan routing protokol berjenis link state. Ciri-ciri dari routing multi area ini adalah menggunakan beberapa area atau minimal 2 area dalam implementasinya. Nah, alasannya jika routing tidak single area, jika routing tidak ringkas, maka level routing dapat menjadi sangat besar. Karena satu area satu routing, satu area satu routing, satu area. Makanya kalau itu tidak ringkas, routingnya itu banyak, maka membutuhkan tabel routing yang besar. Setiap router harus menjadi informasi tentang domain routing yang digunakan. Dari satu router, informasi domain routing, satu router, nah itu kan tidak efektif, tidak simple. Lalu yang kedua adalah alasan menggunakan multi area, yang kedua adalah multi area OSPF. Nah, alasannya adalah memiliki routing yang lebih kecil, karena apa? Bisa dalam satu jaringan atau tabel routing itu bisa mewakili beberapa jalur. Terus mengurangi link state. Nah, terus apa yang menggunakan link state? Nah, router protokol SPF adalah routing protokol berbasis link state yang bersifat open standar atau non-proprietary dan sudah dipublikasikan pada dokumen RFC 2328. Nah, ini maksudnya ada beberapa yang menggunakan ini link state, tetapi juga karena dengan tadi adanya kekurangan dari link state itu makanya ada yang tidak menggunakannya. Terus OSPF lebih kompleks daripada EIGRP, sehingga lebih banyak landasan teori yang harus dipelajari dibandingkan EIGRP. Selain itu, kita dituntut untuk melakukan perencanaan topologi jaringan secara matang sebelum mengimplementasikan OSPF. Jadi kalau OSPF itu harus lebih tinggi dari sisi landasan teori, karena ini lebih kompleks. Ya. Jadi memang OSPF itu untuk di teknologi antara OSPF, IGRP, EIGRP itu adalah yang terbaik. OSPF mengharuskan kita untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa area logis. Network OSPF harus memiliki sebuah area khusus yang disebut area 0 atau backbone area. Itu beberapa pertimbangan kenapa harus menggunakan OSPF. Multi area OSPF, alasan menggunakan multi area backbone transitnya. Pada area hierarki itu ada backbone transit yang tadi saya jelaskan. OSPF harus memiliki sebuah area khusus untuk area 0 atau OSPF backbone transit. Yang kedua adalah reguler non backbone. Ya bisa menggunakan non, bisa menggunakan
reguler atau non backbone. Tipe SPF, backbone router, internal router, ABR, atau area border router. Masing-masing area itu dihubungkan dengan router yang disebut dengan area. Ini penghubung dari beberapa router. Terus yang berikutnya ada ASBR, Autonomous System Boundary Router. Di sini ada nih. Bagaimana adanya external autonomous system. Jadi ada penambahan dari boundary router, cadangan lah. Ini konfigurasi penerapan multi area OSPF. Jenis implementasi OSPF dipilih berdasarkan pada persyaratan desain jaringan pada topologi yang digunakan. Verifikasinya untuk yang versi 2, verifikasi multi area ada yang rute. Perintah yang digunakan untuk melakukan verifikasi single area sama dengan perintah yang digunakan untuk multi area, sama. Untuk versi 3 hanya mengganti IP dengan IP versi 6. Untuk yang rute, perintah yang paling umum digunakan untuk melakukan verifikasi multi area menggunakan perintah show IP route. Ini harusnya praktek ya. Ini area 1, area 0. Contoh. Ini konfigurasinya. Pada skema jaringan di atas, router 1 ini menggunakan area 0, terus dan area 1, ini area 0 dan area 1. Router 2 menggunakan area 0, ini area 0 yang warnanya apa ini? Oranye muda lah, apa sih ya? Ini yang ungu dan ini yang biru muda. Ini untuk router 3 menggunakan area 0 dan area 2. Ini yang diperjelas lagi, ini router 1, konfigurasinya untuk router ID-nya 111, untuk network-nya 10, 110, 2000255 area 1, terus 192, 168, 10, 0 area 0. Ini untuk jalur ke router sebelah atau router tetangga. Nah ini kalau yang di R2 dengan menggunakan router ID 2222, untuk areanya sama, area 0 semua, terus networknya yang diberikan ke daerahnya dia atau di bawah router di bawahnya dia atau switch di bawahnya dia adalah 10.2.1.0. Yang menghubungkan antar router di jaringan yang lebih besar itu menggunakan 192.168.10.1, 0 dan 10.4. Tapi sama-sama di area 0. Terus yang ini yang 3, ada 2 area yang digunakan, area 2 dan area 0, area 2 dan area 2 dan area 0. Untuk network ID-nya itu 192.168.2 yang digunakan di area, ada 2 ya, digunakan di area 2-nya dengan 192.168.1.0. Ini untuk 00.000.2225. Ini yang di area 0 ini 192.168.10.30/30. Ini kalau di itu ya sudah subnetting ya. Saya kira Anda sudah paham lah subnetting. Jadi kalau tidak ya kita diskusikan di saat-saat kita bertemu dengan tatap muka, karena subnetting itu tidak bisa dijelaskan menggunakan seperti ini ya, sangat susah. Ataupun mungkin Anda bisa melihat video-video yang lain tentang subnetting mungkin bisa.
Tapi kalau tipe saya itu ya kalian harus praktek. Kalau nggak praktek di depan saya nanti kesalahan tidak ada yang menjelaskan juga tidak bisa. Ini untuk konfigurasi EIGRP IP versi 4. Ini nanti link projectnya diklik menggunakan paket tracer. Saya tidak ada paket tracernya di sini. Kalau pakai komputer di kampus ada yang pakai tracernya, nanti bisa dilihat bagaimana jalur-jalur yang ini nanti terlihat berdasarkan masukan konfigurasi. Oke, itu saja pertemuan 9 ini. Semoga kalian bisa menempuh mata kuliah ini setelah UTS. Insya Allah nanti ketika UAS Anda bisa pelajari yang ada di slide saja. Terus nanti kalau ada penambahan-penambahan materi ya bisa dilihat cari di blog atau di YouTube yang lain. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Semoga Anda sehat. Kita diberikan kekuatan untuk menghadapi masa-masa pandemi ini. Kita bisa nanti bertemu di semester berikutnya. Dan semoga Anda bisa sukses di semester ini dan semester-semester depan sehingga lulus tepat waktu. Terima kasih. Jangan lupa absen nanti sesuai dengan jamnya, dengan format yang sama, name, spasi nama, spasi hadir di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.